welcome back to podcast Ya Suka. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial nih. Sherin kenal nggak kira-kira nih? Kenal gak ya? Kita kenalan aja yuk biar makin deket nih. Boleh dari Cici yang paling cantik nih. Aduh. Mau siapa dulu? Siapa dulu nih? Boleh. Silahkan. Suka aja gimana? Suka. Yang itu dulu dong. Apa? Yang paling tinggi lah kan. Oh tinggi, waduh. Siap. Tingginya ya. Jadi halo semuanya, perkenalkan saya Aileen Dania sebagai Ketua OSIS periode 2023 SMA Yos Darso Karawang. Dan halo semuanya, saya di sini Salomita Kristenia, saya sebagai Wakil Ketua OSIS di periode 2023. Nah, kita udah kedatangan ketua dan wakil ketua OSIS SMA Yos Darso Karawang. Wah. Akhirnya ya ada di podcast Yosuka juga gitu. Nah, teman-teman kira-kira udah pada tahu belum sih OSIS itu apa? Sherin nih. Join OSIS itu apa sih? Udah Apa tahu sih? Nah, OSIS tuh kayak organisasi gak sih? iya, organisasi. Organisasi. Salah satu di SMA gitu. SMP juga ada sih, cuma yang lebih condongnya ke SMA nggak sih? Nah, kita bakal tanya-tanya seputar OSIS nih ke ketua dan wakil ketua OSIS SMA Yos Darso Karawang. Nah, menurut Ci Aileen nih, OSIS itu apa sih? Nah, jadi tugas dari OSIS itu jadi ngadain kegiatan-kegiatan kayak misalnya ada lomba-lomba, misalnya acara Paskah, Natalan, Imlekan, itu tuh semua yang nge-handle OSIS. OSIS itu juga sebagai wadah berorganisasi teman-teman. Nah, terus juga di sini bisa kenal sama orang baru. Mungkin yang ada kelas atau kelas yang awalnya nggak kenal, tapi lewat OSIS bisa kenal. Nah, terus OSIS di sini juga sebagai pengantara dari mungkin teman-teman ada aspirasi apa, terus nanti kita bantu sampaikan ke guru-guru gitu. Itu adalah OSIS. Shalom, mungkin mau nambahin? OSIS juga bergerak sih di bidang, kalau misalnya kan OSIS itu juga ada bagian aksos ya. Jadi itu bergerak di bidang sosial juga. Mungkin teman-teman di hari Jumat itu ada pemungutan biaya aksi sosial. Nah, itu buat apa? Nah, OSIS itu bertugas untuk mengumpulkan dana sosial itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Misalnya ada yang berduka, atau kita melakukan kegiatan kayak kemarin tuh ada berkah Ramadan, terus berbagi kasih Paskah gitu. Jadi, OSIS ini tuh mengisi kegiatan kalian di SMA gitu kali ya. Bisa dibilang juga tuh juga sebagai perantara dari pihak sekolah ke luar sekolah. Kayak tadi kan ada yang berduka atau apa, itu kan mereka di luar sekolah gitu. Jadi di dalam dan di luar sekolah. Keren banget sih OSIS. Kira-kira kalian minat nggak nanti ikut OSIS ya? Harus minat Harus minat sih. sih buat pengalaman gitu. Terus di OSIS ini tuh ada divisi apa aja sama fungsinya apa aja sih Ci, kalau ada divisi itu? Jadi untuk OSIS periode kali ini ada 8 divisi. Mungkin biar adil kita 4-4 ya. Iya. Pertama-tama itu pasti ada BPH, Badan Pengurus Harian. Jadi di BPH sendiri ada aku, ketua, terus ada wakil, kemudian ada sekretaris 1, sekretaris 2, kemudian ada bendahara 1 sama bendahara 2. Kalau ketua sama wakil ya berarti yang apa ya, kayak pemimpin lah ya. Jadi kayak apa-apa nanyainnya ke kita, terus jadi kayak pengambil keputusan juga di kita. Nah, cuman kami juga dalam pengambilan keputusan itu kan juga memikirkan aspirasi bersama gitu kan, kayak ide-ide dari teman-teman semua OSIS. Nah, itu kita ketua sama wakil. Terus ada juga sekretaris. Nah, biasanya nih kalau acara kan tadi yang udah disebutin, itu kan pasti butuh proposal nih biar kepala sekolah, kesiswaan tahu apa aja nih acara-acara yang mau kita adain. Terus itu kan juga butuh biaya. Nah, kalau biaya itu bawa bareng ke bendahara. Nah, bendahara 1, bendahara 2, sekretaris 1, sekretaris 2. Jadi kenapa kita bikinnya ada 2? Karena biar bisa saling ngebantu gitu. Terus kan event dalam satu periode itu kan lumayan banyak. Jadi kalau misalnya cuma 1 aja capek gitu kan. Iya banget Sendiri. Nah, iya makanya kenapa kita bikinnya ada 2. Nah, terus untuk sekretaris sama bendahara ini juga kerjasama waktu bikin laporan, karena kan tadi aku bilang kan ada laporan anggaran juga kan. Nah, nanti mereka kerjasama dibikin dalam satu proposal, kemudian ntar diajukan ke pembina OSIS kita. Nah, terus habis itu baru ke siswaan, habis itu nanti ke kepala sekolah. Kalau misalnya kepala sekolahnya bilang oke, nah baru kita lanjut nih ke divisi, kita lanjut buat sosialisasi ke teman-teman. Nah, biasanya yang laksanain sosialisasi ini itu ada divisi acara. Nah, divisi acara tuh juga yang
merangkai acara dari awal sampai akhir. Nah, jadi kayak misalnya nih kemarin misalnya nanti ada lomba 17-an, nanti kan kayak ada lomba makan kerupuk gitu segala macam. Nah, runtutan lomba-lombanya itu tuh semua dibikin sama divisi acara. Jadi divisi acara ini. Nah, terus ada juga humas. Nah, kalau humas itu adalah hubungan masyarakat. Kalau divisi humas sendiri itu tuh jadi yang kayak pengantara pihak OSIS dengan yang di luar tuh kayak tadi. Kayak misalnya nih kalau OSIS ini kan organisasi ya, jadi kan kalau pembagian informasi itu yang meskipun teman-teman siswa juga dalam OSIS dalam SMA Yusdarso Karawang, cuman nggak bisa seenaknya kayak ngebagi-bagi informasi OSIS, intinya mah gitu. Nah, cuman kan ada beberapa informasi dari OSIS yang harus disampaikan ke teman-teman. Nah, kita menggunakan yang namanya ada humas. Nanti dari hubungan masyarakat ini, humas nanti ada grup ketua kelas nanti membagikan informasi dari situ. Jadi itu kayak penghubung gitulah ya kalau humas. Nah, terus juga kita di sini ada media sosial kayak misalnya TikTok, YouTube, nah ada juga Instagram. Nah, itu semua yang megang humas, hubungan masyarakat. Nah, terus ada juga Perkap. Nah, kalau Perkap ini itu adalah divisi perlengkapan dan sound system. Nah, sama seperti namanya. Jadi kalau misalnya nih acara-acara kayak tadi aku bilang ya, kayak Imlekan mungkin ada yang mau tampil atau mungkin dari divisi acara ada bilang, kita ikut bikin acara ini ya. Kan pasti butuh peralatan. Nah, itu yang angkat-angkat, yang ngedatain. Iya, yang bertanggung jawab tuh semua adalah Perkap itu sendiri. Nah, divisi itu ada juga sound system. Nah, jadi biasanya tuh kalau ada sound, mereka tuh yang paling sibuk. Nah, gitu. Next ya. Next. 4 lagi. Tinggal 4 lagi nih. Iya. 4 lagi tuh yang pertama aku mau bahas ada PDE. Nah, PDE itu singkatan dari apa sih? Mungkin teman-teman OSIS juga tahu gak PDE itu singkatan apa? Waduh, Apa ya? gak tahu nih, kurang tahu gak sih? PDE cuma Ada bisa aja. Itu parah banget gak sih? PDE taunya cuma desain gitu ya. Jadi kalau lebih rinci, PDE itu sendiri itu singkatan dari fotografi, desain, sama editing. Jadi nggak cuma ngedit doang nih. Jadi PDE itu pertama dia tuh bertugas buat, kan namanya juga fotografi, berarti dokumentasi di tiap-tiap acara. Misalnya kayak kemarin ada acara kelas meeting, terus acara Kartini, itu PDE itu bakal bawa kamera buat dokumentasi siswa-siswa semua. Nah, terus abis itu ada desain. Nah, kalau desain itu, ini bisa dilihat di sini. Ini contoh desain PDE gitu kan. Selain itu, PDE itu ngedesain apa aja sih? Jadi mereka tuh ngedesain misalnya ada feeds di Instagram OSIS. Nah, terus juga ada misalnya ada hari raya gitu. Mereka yang ngedesain ucapan gitu kan. Terus juga ada template story gitu kan kalau lagi acara-acara. Kalau misalnya ada live stream YouTube juga mereka ya bikin covernya. Pokoknya banyak banget deh mereka tuh ngedesainnya gitu. Ya kalau masuk PDE sih semangat ya, gempor gitu kan. Terus selain tadi kan udah dokumentasi. Nah, ada juga editing. Jadi editing itu apa sih? Jadi kan tadi udah dokumentasi. Nah, hasil dokumentasinya itu bakal diedit sama yang editing ini. Nah, hasil editingnya itu misalnya video TikTok nih. Video TikToknya itu kemudian dikasih ke humas. Nanti humas bakal share. Nah, selanjutnya ada apa lagi sih, Lan? Kita tuh Tadi kan udah PDE, humas, acara, BPH, terus Poka nggak sih? iya. Aksos dulu deh, Ah, kita bahas Aksos, Aksos boleh, dulu. boleh. Nah, Aksos tadi udah sempat di-mention nggak sih sebelumnya di awal? Jadi ya sesuai dengan namanya, aksi sosial. Jadi mereka itu bergerak di bidang kemanusiaan ya, membantu orang-orang yang membutuhkan. Kayak kemarin misalnya ada yang berduka. Terus juga misalnya mereka tuh yang memikirkan ide buat kayak kemarin ada acara berkah Ramadan sama berbagi kasih Paskah. Terus mereka yang bakal tiap hari Jumat kan ada aksos nih. Mereka yang bakal ngitungin hasil aksosnya gitu. APP juga ya, Iya, waktu APP menjelang kemarin. Paskah gitu. Terus setelah itu sebelum Mulmet dulu nggak sih? iya, mulmet dulu. Nah, mulmet itu ngapain sih sebenarnya? Kalau dilihat kayak jarang kelihatan kerja gitu kan. Jadi sebenarnya mulmet itu kerja pas bagian live stream YouTube. Makanya kelihatannya jarang banget nih anak-anak mulmet gitu kan. Tapi kalau live stream YouTube itu kan pakai kamera gede ya. Jadi sebenarnya mereka kerjanya ya lumayan berat gitu iya. ya. Berat, apalagi meskipun cuma sesekali Iya, gitu kan. Di belakang layar nggak kelihatan kerja. Betul. Kasiannya.
Terus apalagi kan sekarang juga acaranya kan offline gitu kan. Kalau dulu kan online, makanya streaming mulu gitu. Tapi Iya. sekarang kita menggunakan teknologi yang ada gitu ya. Jadi kadang-kadang kita masih tetap streaming gitu sih. Dan yang terakhir ya kan, terakhir banget ya udah pada senyum-senyum ya. Kita ada tim kreator. Nah, divisi kreator itu ngapain sih? Ya inilah contohnya teman-teman. Kerjaan mereka Kreator ya. ini. Jadi kalau kreator sendiri itu mereka bakal bertanggung jawab. Jadi mereka memiliki tugas untuk menjalankan program POKA, yaitu podcast Ya Suka. Nah di POKA itu ada apa aja sih? Jadi di POKA sendiri tuh yang pertama tentunya ada koordinatornya ya nggak sih? Nah yang kedua adalah ada hostnya nih. Terus mereka juga punya tim kreatif buat mikirin ide-ide konten. Kita mau bikin konten apa sih gitu. Terus keempat ada bagian yang buat mumetnya sendiri gitu kan. Buat ngurus kamera, misalnya ini kita lagi syuting, dia bakal ngurusin kamera gitu. Dan yang terakhir adalah bagian editor, yaitu hasil rekaman ini bakal diedit sama editor kita. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang media sosial ya. Nah, kira-kira media sosial OSIS SMA Yosudarso itu apa sih biar teman-teman juga pada tahu bisa ngikutin perkembangannya juga nih. Kita promosi ini ceritanya Iya. sekarang. Berarti ada di @osis SMA Yosuka. Nah, kalau TikToknya tadi TikTok nih ya viral nggak sih guys? Kita taruh aja nggak sih? Iya, Taruhnya di sini ya. Ntar editor tolong ya di atas gitu atau di bawah Taruh gitu linknya ya. kan. Soalnya kita takut salah juga gitu ya. Oke, itu ya media sosial untuk OSIS supaya kalian mengikuti perkembangan SMA Yosudarso Karawang ini. Yoi. Mungkin sebelum lanjut gitu ya, nanti kalau misalnya ada acara-acara kayak misalnya tadi tuh kayak pasca atau mungkin kelas meeting, nah biasanya tuh di hari hanya di bagian Instagram story-nya kita ada kayak bikin semacam recap gitu nggak sih? Iya. Kayak cuplikan-cuplikannya. Nah terus juga di bagian TikTok ada nanti kita kayak kasih lagi cuplikan-cuplikan dari PDE itu yang udah direkam-rekam. Keseruan kita Nah gitu ya. betul, terus nanti juga ada mungkin kita lagi iseng atau apa, kita pasti pasang juga ada beberapa konten Bikin juga konten. gitu, iya. Oke. Nah, terus kan OSIS ini organisasi gitu, pasti nggak cuma satu orang gitu, banyak orang. Gimana sih cara nyatuin pikirannya biar nggak ada perbedaan pendapat? Pasti ada perbedaan pendapat, tapi gimana cara mencari jalan tengahnya dari perbedaan itu? Mungkin mulai dulu boleh, nanti aku Oke. mulai. Jadi kan kalau berorganisasi tentunya perbedaan pendapat itu nggak mungkin bisa kita hindari lah ya. Konflik juga bukan sesuatu yang baru gitu, pasti bakalan ada gitu. Misalnya kayak kemarin gitu kita lagi rapat, gimana sih maksudnya biar kondusif, semuanya bisa menyampaikan pendapat. Ya tentunya sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari gitu kan. Kalau misalnya lagi PKN ya musyawarah gitu kan, mufakat. Ya pertama-tama ya kita harus kayak bikin kondisi yang enak nih biar semuanya tuh bisa mengungkapkan pendapat mereka. Tapi juga ya kita punya kesadaran sendiri lah. Kalau misalnya lagi menyampaikan suatu pendapat itu harus disampaikan dengan sopan, baik gitu. Apalagi misalnya kan organisasi itu kan antara kelas 10 dan 11 nih kalau OSIS kan. Ya tentunya anak-anak yang di bawahnya itu menyampaikan pendapat dengan sopan. Ya kelas 11-nya juga sama-sama menghargai gitu. Mungkin tambahannya kalau dalam setiap acara itu kan pasti ada kayak misalnya nih, kalau misalnya rapat juga ada ketua acara atau mungkin di situ ada nanti siapa gitu kan yang jadi ketuanya gitu loh. Jadi kayak nanti bukannya ketua gimana, bukan berarti kayak semua keputusan dia ambil, cuman biar rapatnya itu tuh bisa terjalankan dengan baik, kita ada satu orang tuh yang dimana yang mengarahkan gitu loh. Kayak misalnya mungkin acara jadi kondusif ya nggak kondusif gitu ya ketika rapatnya. Misalnya ada yang kayak satu ngomong semua ngomong gitu kan. Kalau semuanya ngomong kan bingung. Nah nanti dari si ketua dari pemimpinnya itulah dia yang mengatakan satu-satu angkat tangan atau gimana. Nah di sini juga kenapa salah satu alasan mungkin teman-teman ada yang tertarik masuk OSIS itu tuh karena kalau misalnya di OSIS ini tuh bener banget yang tadi kata Salwa. Jadi di sini kita belajar gimana sebagai kakak kelas kita juga nggak senioritas. Terus juga kita ada kelas juga berani buat nyampein pendapat kita. Nah, terus juga di sini kan kita harus ingat juga ada kalau periode kali ini kan 35 kepala ya. Dari ketua sampai yang anggota-anggota yang lainnya. Nah, pastinya itu benar cekcok itu pasti ada. Nah, cuman kita harus ingat pada akhirnya kepentingan yang kita harus
utamakan itu adalah kepentingan bersama, yang dimanapun kalau misalnya kita bikin acara, kalau misalnya pengambilan keputusan, semuanya itu pasti buat kebaikan OSIS SMA, buat SMA Yosudarso Karawang, pasti kan nanti ujung-ujungnya ke teman-teman yang lain juga. Nah jadi di sini kita belajar juga buat misalnya kalau keputusan yang kita kita misalnya aku ngomong A tapi teman-teman yang lain setujunya B, nah meskipun aku ketua di sini, aku bukan berarti kayak enggak kalian harus A, ya enggak, tapi kalau misalnya keputusan yang diambil salah, maksudnya nggak tepat, ya berarti kita bisa lapang dada, mundur sebentar, terus kayak mikir, oh iya ya, ternyata untuk the greater good gitu lah ya, kalau kerennya, atau enggak kayak ya buat kepentingan bersama. Diktator lah. Benar. Nah tapi meskipun nggak boleh diktator ini, harus ada satu yang tetap tegas gitu loh. Dan ini pun nggak cuman aku aja gitu, misalnya lo juga, iya teman-teman yang lain juga, dan tadi juga divisi, kan setiap divisi itu ada koordinator kan. Nah koordinator di sini juga membantu kita banget ya, buat kalau misalnya ada apa-apa, kalau misalnya kalian macam-macam gitu ya, misalnya sebelum kita tindak lanjuti atau kayak kita apa gitu kan, kita pertama-tama ngomong ke koordinator dulu, terus kalau misalnya ada suatu pesan dari guru-guru gitu misalnya, kita sampaikan ke koordinator dulu baru ke kalian gitu. Jadi kerjasama sih yang diutamakan dalam namanya berorganisasi ya. Iya benar banget. Tuh, kerjasama itu kunci dalam organisasi ya Yes, gitu. betul, guys. Buset. Ya. Terus kan ini OSIS pasti ada proker-prokernya nih. Aduh. Aduh, berasa kampanye lagi nih. Apa aja sih proker-proker yang udah disusun? Berarti sekarang tuh 6 bulan ya? Waduh, Iya. dari Februari, April, Mei, Juni, Juli. Iya, 6 Iya, bulan. 6 bulan. Apa aja sih proker-prokernya? Waduh, Boleh. boleh. Oke. Jadi yang pertama itu ada Apa nih? apa nih? Banyak ya, ini kan ada 5 nih. Mungkin kita mau yang mana dulu nih, Sam? Osaka dulu kali. Oke. Mungkin teman-teman yang udah menjadi siswa-siswi SMA Yosudarso Karawang nih kayak udah gak sabar banget nih sama yang namanya Osaka. Mungkin teman-teman yang bukan siswa-siswi SMA Yosudarso Karawang bingung nih apa sih Osaka itu. Jadi Osaka itu adalah Yosuka Market Day. Nah jadi Osaka ini tuh awalnya kami kan saya sama Selo waktu kampanye itu awalnya mau bikin acara Osaka ini buat kayak meningkatkan skill entrepreneurship gitu loh. Jadi kita belajar buat jualan gimana gitu kan, ngerti kan. Nah cuman sekarang tuh emang lagi dalam proses perencanaan. Jadi bukannya berarti kita melupakan Osaka ini, soalnya kan emang belum kejadian nih selama 6 bulan ini. Nah cuman ini tenang aja kok, kita nggak melupakan yang namanya Osaka. Nah cuman kita lagi proses perancangan lah ya, intinya seperti itu. Iya. Jadi tenang aja, kita nggak lupa namanya Osaka, cuman dalam proses gitu intinya. Ditunggu guys. Tungguin terus. Ya. Tapi Ya. boleh nggak sih Ci di spill dikit kita ngapain sih Osaka itu sebenarnya? Basically bingung juga sih, tapi kayak sebenarnya kayak ya jualan gitu. Kayak open house Open house kecil-kecilan gitu nggak sih? kecil-kecilan. Gitu. Ya jadi mungkin teman-teman boleh nih ntar waktu Osaka ngajakin teman-teman yang di luar dari SMA Yosuka biar mungkin mau gitu ngajak adik-adiknya yang mau kelas 10 mau masuk lagi gitu kan kayak ke SMA Yosuka gitu kan, boleh. Atau nggak mungkin Boleh. mau explore gitu, atau mungkin mau nih masuk ke kelas crushnya gitu, kalau kelas bola gitu kan. Ada modus ya. Iya, gitu kan. Jadi tuh maksudnya tuh biar terjalin gitu lah ya, kayak Iya. ada ya gitu. Terus lanjut mungkin ke Rifit kali, Sal, boleh jelasin. Oke, next ada program Refit ya. Refit itu apa sih, Len? Renew Facility. Jadi sesuai dengan namanya, Renew Facility. Kenapa kita kasih nama itu? Sebenarnya ya, Renew Facility itu inti dari program ini adalah kita tuh mau menjadi jembatan untuk siswa-siswa semua. Ini kan kita tuh punya sekolah tuh Yosudarso ini kan enak ya sebenarnya. Cuman kan mungkin ada beberapa fasilitas yang kayak dirasa kurang. Aduh ini sayang banget nih, padahal kelasnya enak gini. Tapi kok AC-nya panas gitu. Misalnya nih ya, misalnya. Kalau enggak kalian lagi ke toilet gitu kan, terus kayak aduh kenapa sabunnya sedikit gitu lah ya. Kalau enggak di UKS kok obat-obatannya nggak ada Lengkap, ya. gitu. Nah kita itu
dengan program ini kami tuh mau menjadi jembatan di mana kita tuh menerima masukan-masukan dari kalian, kritikan-kritikan untuk disampaikan ke pihak yang emang bertanggung jawab di bagian situ. Jadi pendapat-pendapat kalian kami tampung terus kami ajukan supaya ya semoga itu bisa lebih baik ke depannya gitu kan. Jadi maksudnya tuh biar kalau misalnya teman-teman ada keluhan, kalian bingung mau ngomong ke siapa. Mungkin kalau ke guru-guru ngerasa nggak enak atau gimana. Nah di sini kita sebagai OSIS kita bakal sampaikan misalnya mungkin ke Mas Teguh sama Pak Briji. Iya, buat kayak misalnya Pak minta tolong dong sabunnya diisi lagi atau gimana, atau enggak kita bantu ngomong ke pembina atau enggak ke kesiswaan. Jadi tuh maksudnya biar kita di sini bisa, ya niat kita sih membuat fasilitas Yosudarso ya lebih enak lagi. Nah gitu. Terus juga kalau kita juga di sini tadi kan ada bahas tentang humas ya. Nah humas nanti akan ngepost di Instagram story OSIS SMA yang suka buat masukin link yang bisa ngasih feedback buat refit ini. Iya. Nah tadi kan udah ada nyenggol-nyenggol feedback gitu. Nah OSIS nih membuka wadah feedback. Nah tanggapan Cici tentang feedback yang udah masuk gimana? Apakah maksudnya membangun kah atau membantu itu atau malah sebaliknya gitu? Oke, jadi kan kalau kita dapat feedback itu kita dapatnya dari KLCK ya. KLCK itu apa? Call center ya suka. Nah, dimana biasanya KLCK ini dikasihnya abis acara-acara kan. Misalnya kemarin abis kelas meeting kita bagilah KLCK buat kelas meeting. Kalau nggak abis Kartini kita bagilah buat Kartini itu. Dimana kalau misalnya kita sendiri sih melihat apa ya pendapat teman-teman dari situ, sebenarnya ada sih banyak yang kayak kita jadi tahu gitu. Oh mereka tuh lebih suka acara yang seperti gimana kayak gitu. Dan menurut kami sendiri itu membangun sih yang ngasihin. Terus di sini juga kita gunakan KLCK itu kayak ngelihat juga bukan kinerja sih ya, cuman kayak kita bahan ngelihat evaluasi. Iya, bahan evaluasi. Terus juga kita setiap acara kita usahakan atau adakan yang namanya evaluasi juga sama teman-teman OSIS kan ya. Nah, jadi di sini tuh biar kita bisa mengadakan kegiatan yang selanjutnya yang jauh lebih baik lagi. Nah, pasti feedbacknya itu pastinya dong kalau namanya juga feedback ada positif ada negatifnya. Nah di sini juga kita belajar nih bahwa ayo kita ambil pendapat dari teman-teman, gimana kita nggak kesinggung atau nggak taruh kayak menggunakan hati gitu, tapi kita gunakan informasi yang kita dapatkan dari teman-teman buat ngebangun lagi, buat yang lebih baik lagi. Nah tapi kayak tadi kita belum nyebutin semua nggak sih? Kelupaan. Iya benar-benar. Tapi kalau menurut aku sih kalau misalnya KLCK itu sendiri senangnya adalah pas acara pertama kita dapat feedbacknya kan kurang bagus ya. Terus lama-lama tuh makin kesini feedbacknya tuh makin bagus gitu. Ada dan itu kayak iya makanya seneng banget gitu. Makanya tadi yang dibilang itu kita bisa kayak kita evaluasi ukur gitu loh, ukur ya di kayak dari kalian tuh membantu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banget. Terus juga kayak kalau misalnya kita bikin dalam apa namanya bukan diagram ya? Ya nggak sih? Iya. Grafik. Nah naik. Nah kita berusaha bikin acaranya tuh ya naik lah, lebih baik lagi. Memuaskan. Iya. Bener. Terus apalagi kalau misalnya ada feedback yang pasti kan tadi kita ngomongnya negatif mulu ya. Iya. Tapi ada juga beberapa yang ngasih yang positif itu tuh kayak bikin kita gitu. Membantu banget gak sih kalau Banget. positif Jadi gitu? kayak kita kayak ngerasa dapat dukungan juga dari teman-teman. Terus juga kita mereka kayak jadi kayak ngerti juga gitu. iya, terus juga kita kayak ngerasa pastinya kan lumayan juga gitu ya ketika acara gitu tiap hari. Capek. Dari perencanaan dari awal. Nah, cuman ya kita enjoy juga sih ya. You bisa sama teman-teman ya. Semua. Kita lanjut lagi. Kita belum semua Iya, nggak sih? pokernya kan. Pokernya. Nah, kita poker dulu ya. Oke. Jadi itu ada award. Award itu apa sih? So, Appreciation board. nah ini award juga diedit sama PDE gitu ya. Berbeda banget. Jadi award ini sendiri itu adalah appreciation board. Nah ini tuh sebenarnya kita ngelanjutin yang periode sebelumnya belum gitu kan. Iya. Nah jadi di sini kita baru pertama kali adain lagi yang namanya appreciation board, di mana nanti jadi teman-teman misalnya yang berprestasi, tapi itu berprestasi bukan berarti kayak lombanya
di mata pelajaran aja yang enggak Akademik doang. Enggak. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya juara fotografi atau mungkin juara olahraga itu nanti akan kita masukkan ke dalam award. Nah, cuman kan karena award itu mungkin teman-teman itu juga ngelewat yang namanya ada kayak semacam form gitu kan. Nah, itu dikirimin juga sama humas. Nah, mungkin teman-teman sibuk atau mungkin kan harus nungguin sertifikat. Soalnya kan harus masukin sertifikat gitu kan sebagai bukti atau gimana. Lumayan panjang, nggak panjang banget sih tapi ya harus ada beberapa yang diisi. Nah, mungkin teman-teman kelupaan buat ngisi nih, teman-teman yang udah ada prestasinya. Jadi kami memutuskan buat ngeposting board itu tuh setiap 3 bulan sekali. Nah, iya. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman juga ada yang udah ngupload udah isi form tapi belum di-post. tenang aja itu pasti Nah. bakal di-post, cuman jadi kita bikinnya 3 bulan sekali gitu. benar. Terus ada Next, ada apa lagi nih? action. Iya, action. Action itu apa sih, Lun? Dia suka competition. Nah, sesuai dengan namanya kan competition gitu ya. Berarti kan kita tuh ngadain lomba-lomba. Nah, lomba-lomba di sini itu kita nggak bergerak di bidang kayak cuman akademik doang, kayak misalnya lomba sains gitu. Atau juga lomba yang kayak ekonomi dan sebagainya. Kita juga bergerak kayak misalnya mau teman-teman mau ada lomba fotografi atau gimana. Nah, di sini di periode ini kita mengambil lomba bagian e-sport. Nah, kapan itu dilaksanakan? Ya kemarin udah dilaksanakan ya. April, jadi PPDB. Iya, PPDB pas apa? PPDB e-sport. Ya kan? PPDB apa singkatannya? Penerimaan peserta didik baru. Jadi di sini kita kayak sebagai bukan promosi juga ya, cuman kayak Iya, ya sekalian. mengundang teman-teman di luar dari SMP yang mungkin bukan OSIS bukan dari SMP YOS, mungkin dari teman-teman yang luar. Nah, kita adakan lomba di sini buat jadi kayak action inilah. Supaya tertarik gitu Iya. masuk ke YOS, siapa tahu kan. Boleh. Udah semua kan ya? Kita udah sebutin apa aja sih? Osaka. Mungkin Sherin sama Untari bisa ingetin ya. Kan tadi Osaka udah nih. Refit udah. Action udah. Action udah. Award udah. Satu lagi nih. lagi. Apa ya? Apa ya? Pokatim gak sih? Oh iya. Pokatim. Oke, mungkin aku jelasin ya. Iya. Jadi Pokatim ini, jadi awalnya itu sebelum kami terpilih awalnya itu kan teman kalian udah masukin, udah mau ngedaftarin diri kan mau jadi OSIS nih. Nah, cuman di situ kita menyadari kok nggak ada yang namanya divisi dari Poka sendiri. Nah, awalnya kan kita ngerasa takutnya tuh keteteran, soalnya ada yang kayak double job gitu kan. Nah, jadinya kita bilang kalau misalnya kita kepilih, kita ada ini yang namanya Poka Team. Nah, tapi Poka Team juga bukan berarti kayak divisi Poka atau kreator yang kalian ini nih yang apa tadi disebutin sama Selo. Iya. Nah, cuman Poka Team ini juga bisa di mana tuh jadi ada kita bisa mengundang teman-teman. Jadi kayak tadi yang sama lagi lewat humas kita kirim form, mungkin ada teman-teman yang bercita-cita gitu ya atau nggak pengen gitu kan mau Jadi artis host gitu kan. sehari gitu kan mau ngisi Poka bisa. Nah, lewat yang namanya Poka Team ini. Jadi di sini tuh bisa kayak kita ngobrol gitu lah ya, sama kita juga ngobrol sama narasumber gitu kan ya, dari host-host Iya. gitu. Nah, terus di sini juga kita melatih public speaking. Apalagi public speaking tuh dibutuhkan banget gak sih sekarang? Iya. Anak muda harus bisa public speaking gitu. Terus kita Poka- juga narasumbernya juga nggak dari YOS juga. Iya, benar. Kita beberapa undang. kali ngundang dari luar YOS atau alumni-alumni yang Ya. berprestasi gak sih? Testimoni gitu. banget Iya. ya. mungkin sebelum lanjut mungkin kita nanya kali ya. Ini narasumber nanya Waduh. apa kali ya? Balik nanya deh. Kan tadi katanya tuh ya kan public speaking gitu kan, ngelatih public speaking. Lah terus kan kayak kita kalau kita lihat Untari sama Sherin udah jadi host beberapa kali nih ya. Iya. Mungkin ada yang ngerasa kayak Gimana sih tesnya positif kayak atau nggak peningkatan? Iya, kah, peningkatannya atau ada positif atau gitu? gimana gitu. Ya, Ada sih ada pasti sebenarnya. ada gak sih? Iya. Jadi berani ngomong di depan kamera gitu. Harus secara terpaksa untuk ngobrol Gak terpaksa gitu ya? Waduh. ya sebenarnya kita belum kenal tapi kita harus membangun apa, Suasana gitu ya. suasana gitu. Iya. Biar Penonton nggak nggak bosan. monoton Iya, gitu. betul. Kadang tuh semua harus terpaksa baru kita bisa. Oh, Gitu. dulu ya. Dulu. Baru dicobain gitu. Kalau misalnya nggak terpaksa kan kita nggak pernah nyoba gitu. Iya. Oke. Terus kalau misalnya kita udah nyoba, ternyata nggak seburuk itu. Iya kan? Ternyata nggak sesusah apa kan? Nggak sesusah
itu guys untuk public speaking. Iya, benar. Dan mungkin di sini juga kita belajar nggak sih kayak kesalahan, kayak misalnya ngomong nih kan kita kan harus mikirnya harus perfect ya enggak juga gitu kan Iya ya. sih. Improve. Iya, Jadi banyak tipenya juga di ini. padahal ini buka-buka nih kita. Oke, next aja. Terus apa proker yang berkesan buat Cici? Nih, yang paling berkesan, Yang paling udah berkesan. 6 bulan jalan ini. Yes. Waduh, pertanyaannya lumayan ya. Tapi kayaknya kita udah tahu nih. Aku sama Sal udah tahu nih satu jawaban yang Sama-sama lah iya, jawabannya. udah yakin banget. Jadi kalau kami sih sering banget nih ya sebelum yang namanya di Poka ini sempat ngebahas juga kayak tentang Poka Team. Jadi di sini kalau bisa dibilang kita paling berkesan sama apa? Sama kalian tim Waduh, kreator yang gitu ya. bener. Waduh, di belakang layar ada yang salting ini. Tapi benar kok, maksudnya di sini kita merasa kayak bangga gitu nggak Iya, sih? Kayak maksudnya dari bagian mikirin konten yang awalnya itu kan pastinya kita ada acara-acara segala macem, tapi yang mereka ambil bagian juga, kalian ambil bagian, tapi kalian masih bisa mikirin konten, terus juga ngerekam, biasa juga ngerekamnya pulang sekolah, terus Pulangnya sampai sampai sore gitu kan. Jadi kayak kita ngerasa benar-benar kayak kebantu banget gitu ya. Terus Iya. juga Poka ini bisa jalan gara-gara kalian. Terus kita juga senang banget ngeliat antusiasme dari teman-teman di luar OSIS mau nonton gitu. mau Ikut, nonton, habis itu mau jadi berpartisipasi iya, juga. jadi itu kita nggak ngerasa aduh ternyata Banyak ada yang nih mau mau dukung lah gitu. gitu. Jadi kayak aduh gitu kayak kita benar-benar bersyukur sih dari teman-teman luar OSIS juga teman-teman yang bagian Yang dari anggota OSIS gitu. Terus kita kayak benar-benar mengapresiasi lah intinya, nggak cuman Poka Team aja, nggak bagian dari Poka, kita benar-benar mengapresiasi semuanya gitu, baik dari anggota-anggota OSIS yang lain sama juga teman-teman siswa-siswa yang lain yang mungkin ngasih kritik yang lumayan pedas atau kritik yang membangun, yang mau kasih dukungan, semuanya itu kita sangat menghargai sih. Ya, apresiasi. Nah, kan event-event proker gitu kan banyak gitu. Dan kita periodenya tuh cukup singkat kan bisa dibilang. Nah, gimana sih cara bagi waktunya tuh? Kan susah banget itu. Event setiap bulan ada, proker ada yang belum terlaksana. Waduh, bagi waktunya gimana tuh? Boleh gimana? Nanti aku tambahin. Ini bagi waktu dalam maksudnya menjadwalkan si acara-acaranya atau gimana nih? Ya, bagi waktu dalam menjadwalkan juga, rapat juga, kayak gitu. Jadi Time management lah Iya. ya intinya. Oke. Kalau time management kan biasanya lebih berhubungan sama kayak misalnya mempertahankan prestasi juga kan. Kalau misalnya menjadwalkan acara-acara sendiri, itu kan biasanya yang kita adain tuh acara-acara di emang hari raya. Misalnya kemarin Natal atau Kartini, Sumpah Pemuda. Jadi tuh kalau misalnya tanggal sendiri itu udah terjadwalkan kan. Terus juga kita tuh dapat tanggal itu dari guru-guru. Nah, untuk perencanaan rapatnya sendiri, biasanya kita tuh udah kayak misalnya nih, kita ada acara tanggal 12 gitu kan. Kita tuh dari jauh-jauh hari, misalnya dari tanggal 1 pun udah kayak mulai, ayo guys ini tuh gimana. Biar tuh nggak kepepet gitu nggak sih Len? Udah misalnya H-3 baru mikir Iya, nggak mungkin gitu Iya, kan. gila. kayak tahu bulat gitu. Oh iya, dadakan gitu ya. Tapi awalnya emang kita kan ada koordinasi dulu sama pembinaan sama kesiswaan. Tapi awalnya sebelum kita ajukan juga Kita udah mikirin gitu dulu kan kayak misalnya ya kan meskipun kita mengikuti timeline dari guru. kesiswaan gitu kan, tapi kan kita juga di sini kayak tahu kan kayak misalnya nih Kartini tahu lah tanggal iya, berapa. Kartini tanggal berapa gitu kan nggak mungkin dong tiba-tiba bulan Agustus gitu kan. Iya. Nah, jadi ketika udah menjelang kita udah ngajakin divisi acara buat ayo kita Ayo, coba rapat Rencang acaranya mau Iya. gimana nih? Nah, terus juga kita bikin sebelumnya kita juga dalam setelah kita kepilih gitu kan, kita udah ada nih 9 proker atau 9 acara gitu lah ya. Kita udah menjadwalkan Nah, juga. menjadwalkan Kira-kira kapan nih kayak misalnya bulan ini ada acara apa. Nah, terus kan emang iya sih time management gitu kan. Iya. Nah, terus kan emang bener kata Untari kan pastinya ada mempertahankan prestasi, terus organisasi segala macam. Jujur aja aku awalnya juga takut gitu loh, kayak maksudnya khawatir apalagi yang namanya ketua sama wakil gitu kan, kayaknya aduh semuanya ke kita gitu kan. Nah cuman salah satu teman aku ada yang bilang katanya OSIS itu kan nggak setiap hari juga Len. Terus aku mikir iya juga sih kan, berarti kan OSIS itu nggak 24 kali 7 kan, 24 kali 7
ya jadi kita ada waktu senggang. Nah di situ anggaplah kita pulang jam berapa sih, jam 2, jam 3 gitu kan. Nah berarti kita bisa selesai, misalnya kalau ada PR ya kita mau nggak mau mungkin kerjanya di sekolah gitu, atau enggak mungkin setelah pulang sekolah langsung kerjaan PR dulu, abis itu kita ngadain rapat. Nah itu kan ada waktu senggangnya. Nah di situ kita bisa ngebagi waktu yang dimana namanya bisa main misalnya, atau enggak misalnya aku sama Selo ngobrol biasa gitu kan, baru nanti kayak serius lagi gitu. Dan juga di sini juga kita berusaha membuat atmosfernya tuh kayak suasananya tuh yang nggak kayak yang tegang gitu. Kalian nggak setegang nggak sih? Enggak dong. Kok kayak ngancam gitu ya? Ngancam ya? Tapi enggak, di sini tuh santai guys. Iya. Namanya Poka tuh santai-santai terus gitu. Poka aja, kalau dalam OSIS gimana? Semua sih ada waktunya nggak sih, harus Iya, santai betul. gimana? Tapi jadi kayak maksudnya kita di sini kayak pengennya mungkin ada yang mengkotak-kotakan atau gimana. Nah kalau di sini sih aku sama Selo berusaha, yuk kita bersama-sama bareng gitu kan. Nah kerjasama ini juga berguna loh, maksudnya kayak kalau misalnya nih Sherin sama Untari satu kelas. Nah terus Sherinnya ikut acara OSIS, Untarinya enggak. Nah Sherin bisa kan minta tadi siapa yang ikut acara. Nah pokoknya intinya bisa minta catatan temennya gitu. Jadi Iya. dukungan dari teman-teman tuh benar-benar dibutuhkan gitu loh. Kayak kadang juga tempat ngeluhnya juga ada gitu kan. Jadi itu benar-benar kayak meskipun kita ngomongin tentang time management, tapi ya emang harus ada juga pihak-pihak yang mendukung gitu kan. Iya. Terus di sini Support system lah. Nah, betul. Terus di sini juga aku ngerasakan kayak kalian semua tuh teman-teman OSIS dan juga Selo tuh juga udah ngebantu aku banget gitu, ngerti gak sih? Kayak misalnya tanggal 12 aku sama Selo kan beda kelas nih. Misalnya tanggal 12 aku ada ulangan, Selo nggak ada ulangan. Nah berarti mungkin pada saat itu aku mau tanggal 11-nya aku mau nyiapin buat ulangan itu. Nah berarti aku izin bilang, Selo aku nggak bisa nih, bisa nggak gantiin aku gitu kan. Nah Selo gantiin aku. Nah terus sama juga kalau misalnya nih acara misalnya tanggal 12-nya ini Selo ada halangan, terus bilangnya aku izin ya nggak ikut gitu segala macam bla bla bla. Oh iya nggak apa-apa Selo. Jadi di sini tuh kita benar kayak ngebantu satu sama lain gitu loh. Jadi kerja sama sih ya ujung-ujungnya juga. Bener juga sih. Terus tadi kan juga sempat Untari kayak mention kan, kayak maksudnya ya ada waktunya kapan harus bercanda, kapan harus kayak serius gitu. Ya sebenarnya itu bagian dari time management, tahu nggak sih? Maksudnya kayak kita kan lagi rapat nih, lagi rapat kan, terus tiba-tiba mereka bercanda mulu, itu kan ngabisin waktu nggak sih, kayak efisiensi waktu. Nah itu yang gitu. balik lagi ke pertanyaan awal yang katanya gimana kalau misalnya ada yang berbeda pendapat. Nah itu biasanya nih ya, aku yang kayak yang sebel gitu kan, ayo deh guys gitu kan. Soalnya di situ juga kita juga ngerti jadi muter-muter gitu kan. Jadi kita juga ngerti kan, kayak misalnya nih orang udah mulai bercanda nih, ayo yang kita serius lagi gitu kan. Jadi kita harus bisa ngebedain. Jadi kapan waktunya serius, tegang tapi bukan tegang ya, tapi malah maksudnya tuh kayak kita serius tapi bukan berarti tapi kita ya bisa tetap kayak enjoy lah. tapi bukan berarti kayak malah jadi kayak telat mulu memperpanjang waktu kan. Itu kan lagi kan kita harus time management gitu kan, kita harus disiplin waktu, kita harus mikir kapan kalau kita waktu ini buat nyiapin buat ulangan, buat abis itu nanti ada rapatnya gitu sih. Oke, Pokers, obrolan kita masih terus berlanjut nih. Kita tungguin di part 2. Stay tune. See you. Nah, dulu juga sebelum join OSIS nih, kayak cerita dikit nih, sebelum join OSIS, aku juga mempertimbangkan nanti gimana ya di kelas ada temen gak buat minta catatan segala macam kalau misalnya aku join OSIS gitu.